Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita, memberikan nikmat kita, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, kesempatan. Sebaiknya kita selalu banyak bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga di hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan mendengarkan cerita di manakah keadilan Allah. Apakah Allah itu adil? Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak manusia adalah, mengapa Allah membiarkan ada orang yang hidup dalam kekayaan dan kemudahan, sementara yang lain hidup dalam kemiskinan dan penderitaan? Bukankah Allah Maha Adil? Pertanyaan ini bisa menggoyahkan keimanan seseorang jika tidak dipahami dengan benar. Sebagian orang mungkin merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan, sementara orang lain tampaknya menikmati hidup dengan kemudahan. Namun, dalam Islam, keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan bagian yang sama dalam segala hal, melainkan Allah memberi sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya yang sempurna. Untuk memahami hal ini, kita perlu menggali lebih dalam melalui dalil Al-Quran, hadits, dan penjelasan para ulama. Apa makna keadilan Allah? Dalam pemahaman manusia, keadilan sering disamakan kesetaraan. Banyak orang berpikir bahwa Allah Maha Adil, maka semua manusia seharusnya memiliki jumlah harta yang sama, panjang umur yang sama, serta hidup dalam kondisi yang serupa. Namun, dalam Islam, keadilan bukan berarti menyamakan, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan dan hikmah Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan seorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 40. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya. Jika ada perbedaan nasib di dunia ini, maka pasti ada hikmah di baliknya. Menurut Imam Ibnul Qayyim, salah satu ulama besar Islam, jika manusia memahami hikmah Allah dalam menciptakan perbedaan di antara mereka, niscaya mereka akan ridha terhadap setiap takdirnya dan tidak iri terhadap orang lain. Jadi ketika Allah menentukan ada yang kaya dan ada yang miskin, itu bukan tanda ketidakadilan, tetapi bagian dari rencana besarnya yang penuh hikmah. Mengapa Allah menciptakan perbedaan dalam kehidupan? Dalam kehidupan dunia ini, Allah menciptakan berbagai perbedaan, baik dalam bentuk fisik, rezeki, nasib, maupun ujian. Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana telah menetapkan semua ini dengan tujuan tertentu. Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang mengatur rezeki dan kedudukan manusia di dunia, dan perbedaan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Beberapa hikmah di balik perbedaan nasib manusia antara lain, sebagai ujian bagi setiap hamba, Allah menciptakan perbedaan sebagai ujian bagi setiap manusia. Kekayaan dan kemiskinan bukanlah keistimewaan atau hukuman, tetapi ujian dari Allah. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Orang yang kaya diuji dengan kesyukuran dan keikhlasan dalam berbagi. Apakah dia akan menggunakan hartanya untuk kebaikan atau kesombongan? Sementara itu, orang yang miskin diuji dengan kesabaran dan usaha. Apakah dia akan tetap percaya kepada Allah, ataukah dia akan berputus asa dan menyalahkan takdir?
Yang kedua, agar manusia saling membantu dan saling mengisi. Jika semua manusia kaya, siapa yang akan bekerja di sektor pelayanan? Jika semua orang miskin, bagaimana roda ekonomi bisa berjalan? Allah menciptakan perbedaan agar manusia bisa saling melengkapi dan bekerja sama. Allah berfirman, "Dan kami telah menjadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar?" Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Perbedaan nasib memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang membawa manfaat, seperti sedekah, kerjasama, dan rasa empati. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebesaran Allah, jika semua manusia memiliki kehidupan yang seragam, maka mereka tidak akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan adanya perbedaan, manusia dapat merenungi kekuasaannya. Allah berfirman, "Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Dengan adanya perbedaan, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Keadilan Allah yang hakiki terletak di akhirat. Banyak orang melihat dunia ini sebagai satu-satunya tempat pembalasan, sehingga ketika melihat ketimpangan, mereka merasa ada ketidakadilan. Padahal, kehidupan dunia hanyalah ujian sementara, dan keadilan Allah yang sejati akan terlihat di akhirat. Allah berfirman, "Pada hari itu, hari kiamat, setiap jiwa akan menerima balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada sedikit pun ketidakadilan pada hari itu. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya." Quran Surah Al-Mu'min ayat 17. Di akhirat, semua amal manusia akan dihitung dengan sempurna, tanpa ada yang terlewat. Mereka yang dizalimi di dunia akan mendapatkan keadilan, dan mereka yang hidup dalam kesulitan tetapi tetap bertakwa akan memperoleh ganjaran yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Bagi seorang mukmin, dunia ini adalah tempat ujian. Kesabaran atas kesulitan akan diganjar dengan kebahagiaan abadi di akhirat. Salah satu penyakit hati yang sering muncul akibat melihat perbedaan nasib adalah iri dan dengki. Allah melarang manusia untuk iri terhadap karunia yang diberikan kepada orang lain. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian, lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surah An-Nisa 32. Ali bin Abi Thalib berkata, "Janganlah engkau membenci rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain, karena rezekimu sudah ditetapkan dengan cara yang paling baik bagimu. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki dan berdoa agar diberikan keberkahan." Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Dengan demikian, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Jika engkau melihat seseorang diberikan kenikmatan dunia yang lebih banyak, maka ingatlah bahwa mungkin Allah sedang mengujinya, sedangkan engkau sedang diberi kesempatan untuk lebih dekat kepadanya dengan kesabaranmu. Ini berarti tidak semua kekayaan adalah berkah, dan tidak semua kemiskinan adalah kesengsaraan. Bagaimana seharusnya manusia bersikap, karena kehidupan ini adalah ujian, Islam mengajarkan bagaimana manusia harus menyikapi perbedaan nasib yang telah Allah tentukan. Yang pertama, bersyukur dalam kelapangan, bersabar dalam kesempitan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus ridha terhadap segala ketetapan Allah, karena semuanya adalah kebaikan. Yang kedua, jangan mengukur kebahagiaan dengan harta. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan hanya ada pada kekayaan, padahal tidak sedikit orang kaya yang merasa hidupnya kosong dan hampa. Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl 97. Kebahagiaan sejati bukan pada harta, tetapi pada ketenangan hati dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, berusaha dan bertawakal kepada Allah. Meskipun rezeki sudah ditentukan oleh Allah, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak hanya berdiam diri menunggu makanan, tetapi keluar dan berusaha. Begitu pula manusia harus berusaha sebaik mungkin sambil bertawakal kepada Allah. Keadilan Allah bersifat sempurna. Dari semua penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan Allah Maha Adil dan tidak pernah menzalimi hambanya. Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian, bukan tanda kemuliaan atau kehinaan. Keadilan Allah tidak hanya terlihat di dunia, tetapi akan disempurnakan di akhirat. Manusia harus bersikap sabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kelapangan. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Dengan memahami ini, semoga kita bisa menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang dan penuh keimanan. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga sahabatku yang mendengarkan kisah ini menambah keyakinan dan menambah kuat akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun pemberian Allah adalah nikmat yang paling terbesar. Maupun kita diberi sempit, lapang, itu semua kehendak Allah. Kita patut mensyukurinya. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.